10 perjuangan sebelum 28 Oktober tahun 1928. 1. Perang Padri. Perang Padri adalah perlawanan panjang yang melibatkan banyak tokoh yang meliputi Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Pasaman, Tuanku Nan Renceh, Tuanku Rao, dan Tuanku Tambusai, berlangsung di berbagai wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau. Perang ini terjadi antara tahun 1803 sampai 1838 yang disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman tentang adat dan agama antara kelompok Padri yang menganut Islam yang lebih ketat dengan masyarakat Minangkabau yang lebih tradisional. Hal inilah yang dimanfaatkan Belanda untuk mengadu dombakan kedua pihak dan ingin menjajah mereka. 2. Perang Patimura. Perang Patimura adalah perang yang terjadi pada tahun 1817 di Maluku, khususnya pada Pulau Saparua dan Haruku. Pertempuran ini dipimpin oleh Thames Matulasi yang dikenal sebagai Kapitan Patimura sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Perang ini terjadi karena ketidakpuasan masyarakat Maluku terhadap kebijakan VOC dan pemerintah Hindia Belanda seperti penyerahan hasil bumi dan monopoli perdagangan rempah-rempah. 3. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro beserta rakyat Jawa terhadap pemerintah kolonial Belanda yang berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830. Perang ini terjadi karena ketidakpuasan Pangeran Diponegoro terhadap kebijakan dan campur tangan Belanda di Kesultanan Yogyakarta, khususnya terkait pemasangan patok di makam leluhurnya. 4. Perang Banjar. Perang Banjar adalah perang panjang dan sengit oleh rakyat Banjar terhadap penjajahan Belanda di Kalimantan Selatan berlangsung dari tahun 1859 hingga 1906. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari. Perang ini terjadi karena Belanda mengikut campur tangan pewaris tahta kerajaan dan memonopoli perdagangan di Banjar. 5. Perang Aceh. Perang Aceh adalah perang bersenjata antara Kesultanan Aceh dan Belanda yang berlangsung selama 31 tahun dari 1873 hingga 1904. Perang ini terjadi karena keinginan Belanda untuk menguasai wilayah Aceh dan merupakan bagian dari upaya mereka untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di Indonesia. Perlawanan gigih dari rakyat Aceh, terutama para bangsawan dan tokoh agama, menyebabkan perang ini menjadi salah satu yang terlama dan paling berat bagi Belanda. 6. Perang Makassar. Perang Makassar adalah perang konflik militer antara Kesultanan Gowa di Makassar dan VOC yang berlangsung dari 1666 hingga ke 1669. Perang ini terjadi karena persaingan antara Kesultanan Gowa dan VOC dalam bidang perdagangan, khususnya rempah-rempah dari Maluku. 7. Perang Batak. Perang Batak adalah perang yang dilakukan oleh masyarakat Batak
khususnya di bawah kepemimpinan Sisingamangaraja XII melawan penjajahan Belanda yang berlangsung dari tahun 1878 hingga 1907. 8. Perang Banten. Perang Banten adalah perang yang merangkum konflik yang terjadi antara Kesultanan Banten dengan berbagai pihak, terutama VOC dan Mataram. Konflik ini melibatkan perlawanan Banten terhadap ekspansi Belanda, perselisihan internal antara Sultan Ageng, Tirtayasa dan Sultan Haji, serta perang saudara yang mengakibatkan jatuhnya Banten ke tangan VOC. 9. Perang Bali I. Perang Bali I adalah ekspedisi militer pertama Belanda ke Kerajaan Buleleng, Bali sebagai upaya untuk menegakkan kekuasaan kolonial dan mewujudkan Pax Neserlandica atau perdamaian di bawah Belanda di Nusantara. Perang ini terjadi akibat ketidaktaatan Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Men Karangasem, dan Pati Jelantik terhadap perjanjian damai sebelumnya. Perlawanan rakyat Buleleng dipimpin oleh Pati Jelantik yang berujung pada puputan Jagaraga, sebuah perlawanan yang berdarah-darah dan menyebabkan kehancuran Kerajaan Buleleng. 10. Perang Bali II atau Perang Jagaraga. Perang Bali II atau Perang Jagaraga adalah perang perlawanan rakyat Bali terhadap penjajahan Belanda yang terjadi pada tahun 1848 sampai 1849. Perang ini dipicu oleh upaya Belanda untuk menghapus hak tawan karang, yaitu hak raja-raja Bali untuk merampas kapal yang karam di perairan mereka. Perang ini dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik, Mahapati Buleleng, dan Jro Jempiring, serta melibatkan prajurit dari berbagai daerah di Bali. 10 perjuangan setelah 28 Oktober tahun 1928. 1. Peningkatan organisasi pergerakan nasional. Setelah Sumpah Pemuda pada tahun 1928, banyak organisasi pergerakan nasional yang semakin aktif dan terstruktur seperti yang Java, yang Sumatranan Bon, yang Celebes, yang Islamiten, Bon, dan organisasi lainnya. Kedua, penyebaran ide-ide kebangsaan melalui media massa. Media massa seperti surat kabar, majalah, dan radio mulai digunakan untuk menyebarkan ide-ide kebangsaan, membangun kesadaran nasional, dan mengkritik kebijakan kolonial. 3. Meningkatnya semangat pemuda. Setelah Sumpah Pemuda pada tahun 1928, semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan semakin meningkat di kalangan pemuda dan masyarakat. Keempat, perlawanan terhadap kebijakan kolonial. Masyarakat mulai melakukan perlawanan terhadap kebijakan kolonial seperti perlawanan ekonomi, perlawanan politik, dan perlawanan sosial. Kelima, perjuangan emansipasi perempuan. Organisasi-organisasi wanita mulai aktif berjuang untuk emansipasi perempuan di bidang pendidikan, politik, dan sosial, serta berpartisipasi dalam pergerakan nasional. 6. Perlawanan terhadap penjajahan Jepang. Setelah Jepang menduduki Indonesia, masyarakat melakukan perlawanan terhadap kebijakan penjajah Jepang seperti
Perlawanan di Chot Pling, Aceh. Perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil dan dimulai pada 10 November tahun 1942 karena kebijakan Sikere Jepang yang bertentangan dengan kepercayaan masyarakat Aceh. B. Pemberontakan Peta di Blitar. Perlawanan terbesar terhadap Jepang di Indonesia terjadi pada 14 Februari 1945 karena tindakan Jepang yang menyiksa dan mengeksploitasi rakyat. C. Perlawanan di Singaparna, Jawa Barat. Perlawanan ini dipimpin oleh tokoh lokal yang menentang kebijakan Jepang dan tuntutan Romo Shah. D. Gerakan Koreri di Biak. Perlawanan di Biak melawan Jepang terjadi pada tahun 1943 dan dipimpin oleh Lebar Rumkorem. Perlawanan ini yang dikenal sebagai Gerakan Koreri yang terjadi karena penderitaan dan penindasan yang dialami rakyat Biak di bawah pemerintahan Jepang. Perang Dayak Desa di Kalimantan Barat. Perang Dayak Desa adalah perang antara suku Dayak, Desa dan pasukan kekaisaran Jepang pada masa pendudukan Jepang di Kalimantan Barat. Perang yang terjadi tahun 1944 hingga 1945 di Sanggau, Kalimantan Barat ini terjadi karena perlakuan Jepang yang sewenang-wenang terhadap suku Dayak Desa. 7. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia, di mana Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan muda, dengan tujuan mempercepat proklamasi kemerdekaan. Penculikan ini terjadi karena perbedaan pandangan antara golongan tua dan muda mengenai waktu dan cara proklamasi. Golongan muda ingin segera proklamasi setelah Jepang menyerah, sedangkan golongan tua ingin proklamasi dilakukan melalui sidang PPKI. Peristiwa ini berakhir dengan kesepakatan untuk kembali ke Jakarta dan memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. 8. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pada 17 Agustus tahun 1945, merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Teks proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan siap mengambil kendali atas nasib sendiri. Isi naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut adalah, kami, bangsa Indonesia dengan ini, menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia. 9. Perang Surabaya. Perang Surabaya pada 10 November 1945 adalah perang besar antara rakyat Indonesia dan tentara Inggris yang terjadi di Surabaya untuk mempertahankan pasca proklamasi kemerdekaan. Perang ini merupakan perlawanan rakyat Indonesia terhadap upaya kembali Belanda dengan sekutunya Inggris untuk menjajah dan menjadi dasar dari peringatan Hari Pahlawan Nasional. 10. Peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah
Peristiwa bersejarah di mana kota Bandung dibakar secara sengaja oleh rakyat dan tinggi RI atau Tentara Republik Indonesia pada 24 Maret tahun 1946. Peristiwa ini terjadi sebagai respon atas ultimatum sekutu yang ingin menguasai Bandung dan sebagai bentuk perjuangan mempertahankan pasca kemerdekaan Indonesia, seperti halnya dengan Perang Surabaya.